warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Bidang SMP, PAUD, kemudian ada juga Pak Kabid GTK di sini hadir. Kemudian saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Korwil Pendidikan Kabupaten Sumbawa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak Kadis untuk terkait dengan program-program kami di bidang SD yang juga kami tawarkan pada malam ini juga kepada rekan-rekan kepala sekolah, Bapak Ibu Korwil, untuk kita bisa diskusikan malam ini. Yang pertama terkait dengan program mengaji kita. Kemarin memang kita sudah lakukan pelatihan. Kemudian kita pada waktu itu menyepakati Pak Kadis untuk melakukan pelatihan lanjutan yang tentu lebih spesifik dan lebih luas. Yang kemarin itu hanya pemanasannya saja, untuk kita lakukan pelatihan tentang metode tikror, kemudian tentang program kurikulum kepesantrenan, jadi seperti itu, sehingga ini menjadi program sekolah. Karena kalau kita lihat fenomena seperti hanya Pak Kadis Bapak dulu, bahwa orang-orang tua kita itu cenderung memilih sekolah-sekolah yang ada gulanya. Gula-gulanya itu adalah yang dimaksud adalah ada program-program keagamaan seperti itu. Ini kita lihat dengan beberapa gejala, di mana kalau kita lihat SDIT, SMP-IT itu peminatnya lebih besar daripada program-program sekolah umum pada umumnya, itu Pak Kadis. Sehingga kita mencoba menawarkan kepada sekolah untuk bagaimana program-program sekolah terhadap program keagamaan, sehingga dapat memenuhi hajat dari orang tua yang akan menyekolahkan anaknya. Sehingga penting bagi kami untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, alhamdulillah kami juga kemarin Pak Kadis terus berupaya. Ada Pak Kabid GTK di situ kemarin, Pak Kadis, itu kita insya Allah ada 2000 mushaf Al-Quran yang kita itu dapatkan Pak Kadis, itu berupa wakaf, yang tentu kita akan salurkan nanti pada saat pelatihan. Mungkin ini juga bisa kita bahas Pak Kadis di masing-masing kecamatan untuk kita lakukan pelatihan lagi Pak Kadis. Ya. Yang kedua terkait dengan full day school. Memang hajatnya kita ketika kita full day school, maka 5 hari sekolah, maka kita akan lebih leluasa seperti hanya Pak Kadis tadi untuk memprogramkan program literasi, program numerasi, dan program pendidikan karakter. Namun dengan kebijakan terbaru kita akan melaksanakan 6 hari kerja. Namun terlepas dari itu kita juga berupaya Pak Kadis, kita berupaya maksimal bagaimana supaya ini bisa terrealisasi. Karena kalau kita melihat pelaksanaannya sekarang Pak Kadis, untuk literasi aja situ hanya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan ini sangat singkat sekali bagi kami. Sehingga kami ingin menawarkan pada malam hari ini baik kepada Bapak Ibu pengawas, kemudian kepada Bapak Ibu Korwil, kepada Bapak Ibu kepala sekolah, ada 2 opsi. Opsi yang pertama kita ingin menambah waktu pembelajaran, tentu tidak mengurangi jam pembelajaran wajib. Misalnya sampai Senin sampai Kamis misalnya, kalau anak-anak kita itu pulang jam 12.45, maka kita akan tambah 30 menit misalnya. Misalnya mereka akan pulang jam 1:15 misalnya, sehingga jadwal jam pembelajaran pada hari Sabtu itu bisa dialihkan kepada perpanjangan waktu itu, sehingga pada hari Sabtu itu tidak ada mata pelajaran pada hari Sabtu tersebut, sehingga ini bisa dipakai untuk menjadi program budaya Sabtu Budaya. Ini sesuai dengan Pergub 33 tahun 2001 Pak Kadis, di mana sudah disebutkan tentang pelaksanaan Sabtu Budaya. Nah, sehingga terjadi hingga hari Sabtu itu full akan dilaksanakan budaya literasi, budaya numerasi, dan budaya karakter di situ. Itu tawaran pertama, opsi yang pertama Pak Kadis. Opsi yang kedua,
kita bisa saja menambah jam pembelajaran dengan memindahkan jam pembelajaran pada hari Sabtu kepada hari-hari yang ada pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi seperti itu. Jam pembelajaran, maksud saya jam kita tetap pulang jam 12.45, tapi jam pembelajarannya itu kita kurangi Pak Kadis. Kita kurangi misalnya yang kalau pendidikan agama misalnya pada hari itu adalah 3 jam misalnya, maka kita akan kurangi menjadi 2 jam. 1 jamnya dialihkan kepada hari Sabtu. Karena pada hari Sabtu lebih pendek waktunya dari biasanya, sehingga pulangnya hari Sabtu itu sama dengan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis. Sehingga ada jeda waktu setiap hari Senin sampai hari Sabtu itu ada 1 jam yang lowong Pak Kadis, sehingga 1 jam yang kosong itu bisa dimanfaatkan untuk pendidikan karakter di sekolah. Ya misalnya yang tadi 12.45 efektifnya pembelajaran, maka pada hari Senin sampai hari Kamis itu jam 11 misalnya jam 11.30 itu pembelajaran sudah habis, sehingga dari 11.30 itu bisa diisi dengan pendidikan karakter atau bisa diisi pada awal pembelajaran atau pertengahan pembelajaran. Jadi seperti itu Pak Kadis, khusus untuk pembelajaran karakternya. Itu opsi yang kedua Pak Kadis. Mungkin kita bisa diskusikan malam ini Pak Kadis, tawaran kami. Kemudian terkait dengan pelaksanaan tahun ajaran baru tentang masa transisi SD dan PAUD dan SD. Ini kami sudah bersurat dan sini sudah ada Pak Muhlis. Mungkin secara teknisnya nanti beliau yang akan menjelaskan tentang pelaksanaan ini Pak Kadis. Saya kira itu Pak Kadis tentang untuk kita bahas pada malam ini. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ustaz. Silakan Pak Kabid SMP. Ya. Ada Pak Kabid Pembinaan PAUD? Sebelum dibuka bisa didengar? Pak Kabid PAUD silakan. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak, bisa silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabid, rekan-rekan Bapak Ibu Kepala Sekolah Korwil yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kesempatan diberikan kepada kami malam ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan memasuki masa pembelajaran tahun 2023-2024. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kabid Pembinaan SD, salah satunya yang membawa warna tersendiri untuk tahun pelajaran ini adalah kebijakan episode 24 dari Merdeka Belajar ini, yaitu transisi PAUD SD yang menyenangkan. Ini yang mungkin kami ingin sedikit memberikan gambaran kepada kita karena ini sesuatu yang baru dan sepertinya di Kabupaten Sumbawa ini kegiatan transisi sosialisasi terkait dengan program transisi PAUD SD yang menyenangkan ini masih belum begitu masif kita lakukan. Untuk sementara mungkin informasinya masih belum lengkap utuh diterima oleh teman-teman, terutama dari kepala sekolah atau pengelola satuan di tingkat SD. Seperti itu Pak Kadis yang saya tangkap. Untuk itu melalui kesempatan ini mungkin kepada teman-teman pengawas atau Korwil yang mungkin berkesempatan hadir malam ini, hal ini mungkin bisa di stressing. Jadi secara aturan kami sudah coba mengaturnya melalui SK Kepala Dinas tentang masa orientasi yang mendukung kegiatan transisi PAUD SD yang menyenangkan ini. Kalau sebelum-sebelumnya masa orientasi sekolah 2-3 hari dirasakan cukup. Nah, untuk mendukung program transisi PAUD SD yang menyenangkan ini diperlukan waktu sampai dengan 2 minggu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting karena
memang dari hasil evaluasi selama ini hal ini mungkin kurang menjadi perhatian bersama kita, padahal ini adalah merupakan hal yang serius. Anak-anak yang dari PAUD apabila tidak diberikan kesempatan waktu untuk mengeksplor dunia barunya yaitu SD ini, maka ini membuat mereka menjadi stres, Bapak Ibu sekalian. Ini yang membuat mereka semangat belajarnya akan terganggu. Ya. Mungkin ada 1-2 orang anak yang sudah dari sisi kesiapan sosial emosinya, kesiapan fisiknya, kesiapan literasi dan numerasinya sudah bagus, ya. Tapi tidak semuanya seperti itu. Untuk itu semua kita harus menaruh perhatian yang serius terhadap ini, khususnya pada jenjang tingkat SD yang tanggal 10 Juli ini mulai dimasuki oleh anak-anak kita yang dari PAUD ini. Kondisi yang sangat berbeda sekali dari apa yang selama ini mereka alami, mereka lakukan, pengalaman-pengalaman belajar yang mereka alami itu berubah sekali ketika dia masuk ke SD. Untuk itu iklim ini harus dijaga dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, waktu 2 minggu itu kami harapkan ini nanti bisa memberikan pengaruh yang bagus sekali terhadap kesiapan anak-anak kita untuk mulai belajar di jenjang pendidikan SD ini. Nah, hal-hal penting yang untuk diketahui adalah dari mulai bagaimana anak-anak ini nanti dibiasakan atau diperkenalkan dengan aturan baru di sekolah, di lingkungan barunya. Budaya-budaya baru, program-program kerja sekolah yang baru. Jangan sampai mereka menjadi kaget dengan aturan-aturan yang tiba-tiba dilaksanakan tanpa ada kesiapan terlebih dahulu pada diri anak itu. Itu yang membuat anak ini stres nantinya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti program bagaimana aturan mulai datang ke sekolah itu harus diberikan secara pelan-pelan, diperkenalkan kepada anak, dibangun suasana yang menyenangkan, tidak langsung secara kaku seperti yang selama ini kita lihat. Anak kita kadang belum mau lepas dari orang tuanya, sudah harus dipaksa duduk rapi, duduk di berderet sesuai dengan aturan yang ada. Kita tidak pernah memahami apakah anak kita sudah siap atau belum untuk menerima proses-proses pembelajaran yang ada di sekolah barunya. Ini yang penting. Kemudian bagaimana tadi sudah disinggung oleh Kepala Bidang Pembinaan SD tentang ada program literasi dan numerasi kita, anak-anak kita juga harus disiapkan untuk itu. Guru-guru pada jenjang kelas dasar, kelas rendah itu harus memahami bagaimana membangun, merancang sebuah proses belajar yang membawa anak kita nanti kepada kondisi di mana mereka suka dengan literasi itu, gemar membaca tanpa ada paksaan. Mereka akan mengikuti irama sesuai dengan tumbuh kembang mereka yang ada di lingkungan yang baru ini. Untuk itu, guru di kelas dasar terutama sekali lagi perlu merancang kegiatan dan aktivitas belajar yang lebih pro ke anak nantinya. Lebih memahami bagaimana pertumbuhan anak di masa-masa awalnya untuk memasuki mengenal dunia pendidikan yang baru. Ini sesuatu kegiatan-kegiatan yang nanti menjadi perhatian yang harus benar-benar dilakukan anak dengan bagus. Selama 2 minggu itu dipastikan bahwa anak-anak kita itu mengenal siapa gurunya, mengenal lingkungan sekolahnya, mengenal aturan-aturan sekolahnya, tahu program-program yang dilaksanakan oleh sekolahnya, membuat dia cinta dengan lingkungan belajar yang barunya. Ini yang harus dibangun dulu selama 2 minggu itu. Itulah kenapa kemarin kami memberikan masukan agar supaya di dalam SK itu disebutkan bahwa masa orientasi anak-anak untuk yang masuk ke SD itu diberikan waktu yang seluasnya sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan oleh Kemdikbud, yaitu selama 2 minggu. Nah, 2 minggu ini nanti saya harapkan Bu Korwil, teman-teman pengawas untuk betul-betul memantau seluruh sekolah kita telah memiliki program yang bagus dalam rangka mengawal anak-anak kita yang baru masuk ke SD di kelas 1 ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu hal ini Pak Kadis ke depannya perlu kita melakukan semacam kegiatan-kegiatan dalam bentuk tindak lanjut bagaimana mematangkan semua rencana-rencana itu dengan teman-teman khususnya kepala sekolah dan guru di kelas rendah.
bagaimana nanti antara bidang pembinaan PAUD dan bidang pembinaan SD harus memiliki satu program yang jelas bagaimana mengawal agar supaya masa transisi ini memiliki ciri yang memang dikhususkan yang tujuannya dalam rangka mempersiapkan anak kita mengenal lingkungan belajar yang barunya. Kemudian yang berikutnya Pak Kadis, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini memang kemarin karena memang saya mungkin kemarin sibuk dengan beberapa kegiatan sebelum hari Senin yang lalu. Draft SK ini sebenarnya dari bidang pembinaan SD sudah diberikan kepada saya untuk coba memberikan masukan dan koreksi. Akan tetapi hari Senin kemarin itu saya kemudian ditugaskan oleh Bunda PAUD untuk mengawal, mendampingi lembaga posyandu yang akan berlomba ke tingkat provinsi, sehingga 2 hari kemarin saya tidak bisa detail mempelajari SK tersebut, dan mungkin karena tidak ada koreksi, tidak ada masukan dari kami di bidang pembinaan PAUD, sehingga SK tersebut dianggap fix dan kemudian sudah diedarkan. Nah, ketika diedarkan inilah banyak pertanyaan Pak Kadis dan Bapak Ibu Korwil, khususnya terkait dengan penyelenggaraan 5 hari belajar, 5 hari sekolah. Ada TK-TK kita yang selama ini melaksanakan proses belajarnya selama 5 hari. Ada juga yang melaksanakan selama 6 hari. Mereka berasumsi dengan aturan yang sudah ditetapkan melalui Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar penyelenggaraan PAUD, di mana ditetapkan bahwa untuk jenjang TK itu per minggunya dapat melaksanakan kegiatan pembelajarannya minimal 900 menit. Jadi kalau 900 menit per minggu itu mereka bisa selesaikan selama 5 hari. Bisa dilakukan sampai 5 hari untuk menuntaskan 900 menit ini. Akan tetapi Pak Kadis dan teman-teman sekalian, dari fakta lapangan yang kami lihat, hasil evaluasi kami, kebanyakan dari teman-teman yang melaksanakan pembelajaran 5 hari dengan dalih bahwa mereka sudah memenuhi jam wajib mengajarnya selama 900 menit itu, pelaksanaannya hanya masih seadanya. Jadi lebih kepada mereka ingin agar supaya tidak perlu capek-capek belajar sampai 6 hari di sekolah, ya. Itu yang kami tangkap. Nah, ini yang kami sedikit khawatirkan, sehingga mutu dari layanan PAUD kita ini apabila ini kita biarkan itu tidak bisa berkembang dengan bagus. Kami sendiri secara pribadi tidak menyalahkan untuk melaksanakan 5 hari kerja, 5 hari sekolah maksud kami. Sah-sah saja, tetapi dari hasil evaluasi yang ada, mereka hanya mengejar bagaimana supaya terpenuhi jam wajib mengajar standar 900 menit itu. Padahal di aturan Permendikbud itu yang kami pahami itu standar minimal yang harus mereka capai. Nah, di atas itu lebih bagus. Untuk itu sampai dengan 6 hari saya inginkan supaya teman-teman TK ini PAUD formal, itu bisa melaksanakan proses belajarnya sampai 6 hari, agar banyak program-program kegiatan untuk pengembangan anak-anak usia dini kita juga bisa dilakukan oleh teman-teman guru itu. Ada ruang mereka bisa bereksplorasi, bisa berinovasi, ketimbang mereka harus melaksanakan 5 hari kerja, sekedar hanya ingin mencapai target minimal 900 menit per minggu itu. Nah, dari hasil selama ini teman-teman pengawas juga banyak memberikan masukan, kalau bisa TK itu harus 6 hari saja Pak Kabit. Nah, saya juga memang merasakan hal itu. Kesan yang saya tangkap dari teman-teman yang menyelenggarakan 5 hari itu tidak banyak ya yang dapat dilakukan gitu, karena mereka hanya semata-mata ingin memenuhi jam wajib mengajar 900. Padahal itu batas standar minimal. Di atas itu yang kita inginkan agar supaya perkembangan yang berarti dan kualitas layanan PAUD kita semakin meningkat. Ini yang kemarin sebenarnya ingin saya berikan masukan sebelum SK ini diedarkan. Akan tetapi ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, saya mohon maaf dalam hal ini Pak Kadis. Kemarin saya tidak sempat waktu. Sebenarnya besok saya sudah deal dengan Pak Sutarman
untuk mendiskusikan hal ini sampai kepada bagaimana nanti di kalender pendidikan kita juga bisa terakomodir program-program kegiatan yang menggambarkan aktivitas di PAUD seperti itu. Dan supaya teman-teman PAUD ketika menyusun kalender pendidikan di tingkat satuan pendidikan mereka itu bisa mudah membacanya, jelas kelihatan di sana seperti itu. Hal itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita tetap berpedoman kepada SK yang ada sekarang ini, saya yakin nanti teman-teman di TK itu akan banyak yang memilih 5 hari sekolah, Pak Kadif. Ada juga yang selama ini melaksanakan 6 hari, seperti TK-TK kami yang sudah TK-TK kita yang sudah besar itu sudah bagus maju, TK Bayangkari, TK Negeri, itu 6 hari mereka, karena mereka merasakan bahwa mereka butuh waktu yang lebih lagi untuk mengajak anak kita bereksplorasi, berinovasi, berkarya, berkreasi bersama. Nah ini yang kita harapkan. Beda ketika kita nanti ada satu sekolah yang melaksanakan 5 hari, kemudian ada satu sekolah yang melaksanakan 6 hari, dan nampaknya ini nanti ini yang membuat kita juga menjadi sepertinya tidak jelas gitu. Padahal memang secara aturan dibolehkan. Cuman kami ingin tegas dengan aturan ini agar supaya tidak ada pilihan lain, semua kita serempak 6 hari kerja. Nah, itu maksudnya saya, 6 hari sekolah maksud saya yang ingin saya perkuat di surat keterangan itu. Nah untuk itu mungkin di kesempatan ini saya ingin mendapat masukan dari kita semua tentang hal ini, apakah nanti akan ada revisi, apakah nanti kita memperkuat kembali dalam bentuk surat-surat edaran berikutnya yang mempertegas hal ini, atau dalam bentuk-bentuk lain mungkin ada ide-ide dari Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin jelas yang dapat saya sampaikan Pak Kadis. Terima kasih dan mohon maaf atas segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami mohon Pak Kabid kita untuk menyampaikan hal terkait dengan program kita, atau mungkin ada tambahan Pak Kabid GTK, silakan. Baik. Terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita mengapresiasi Bapak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa, Bapak Kepala Bidang, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Garwil, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD SMP Kabupaten Sumbawa. Saya langsung saja Bapak Ibu karena waktu biar banyak kita diskusi. Sekedar kami Sudah Pak Kabit. Buka mic-nya Pak Kabid. Ada suara Pak Kabid? Ada suara? Oke, saya. Baik. Dari rapor pendidikan yang mungkin Bapak Ibu sudah pegang dan sudah analisa bersama dengan para guru kita, ya termasuk juga mungkin didampingi oleh para pengawas. Saya yakin beberapa sekolah kami sudah mencoba melihat ini mengalami peningkatan Bapak Ibu. Kemudian dalam rangka mengevaluasi pendidikan kita, salah satunya melalui literasi dan numerasi termasuk karakter. Rapor pendidikan kita saat ini sudah sangat objektif untuk dapat kita nilai, karena memang proses pembelajaran yang kita sudah laksanakan ini sudah lancar. Lain halnya pada tahun 2021 dan 2 itu imbas pandemi membuat mungkin kita tidak bisa maksimal dalam hal mengambil ini. Namun sebagai pembanding itu bisa kita laksanakan Bapak Ibu, tidak masalah ya. Nah, penegasannya apa yang disampaikan oleh Pak Kabid SD tadi, mengapa kemudian kita membicarakan antara dua opsi itu dalam rangka coba memperkuat kembali Bapak Ibu keberadaan mutu pendidikan kita sampai dengan lingkungan kita, ya. Bagaimana kemudian literasi dan numerasi ini bisa maksimal, bagaimana kemudian karakter ya yang diintegrasikan dengan muatan lokal kita, ya dengan budaya lokal kita, ya, itu benar-benar punya bentuk, punya warna dan jelas programnya. Jadi dia tidak sifatnya berjalan
misalnya karakter yang sifatnya di profil pelajar Pancasila, tapi benar-benar terintegrasi dengan nilai-nilai budaya. Bentuknya bagaimana Bapak Ibu? Nah ini yang kita inginkan bersama-sama, sehingga nanti masing-masing satuan pendidikan itu benar-benar bahwa dampak dari budaya lokal yang mempengaruhi terhadap karakter itu nyata. Nah izin Bapak Ibu, insya Allah dalam Agustus ini akan ada seminar nasional yang akan dilaksanakan oleh teman-teman kita LPTK ya, Amsan Wadi, yang akan mendatangkan para materi dari pusat, dari kementerian semua. Mereka akan turun langsung, akan menyaksikan perubahan-perubahan apa yang kita lakukan nanti di Kabupaten Sumbawa. Selain juga dari sumber data yang kita dapat Bapak Ibu. Untuk itu mudah-mudahan teknis yang kita laksanakan pada semester ini nanti ya, bagaimana kemudian memperbanyak ruang-ruang atau waktu kita untuk berliterasi, bernumerasi, kemudian menguatkan nilai-nilai karakter. Ini benar-benar kita manfaatkan semaksimal mungkin waktunya. Jangan misalnya sampai kemudian nanti hari Sabtu kita sudah longgarkan, tetapi kita juga tidak berbentuk. Atau misalnya menambah jam waktu hari Senin sampai Kamis, tetapi jam menambah ini juga tidak efektif Bapak Ibu. Maka inilah penting kita diskusi pada hari ini. Bentuknya bagaimana ya, dengan jam seperti itu, sehingga nanti evaluasi kita itu benar-benar terasa perubahan itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kami dari GTK mohon agar bersama-sama kembali benar-benar keberadaan komunitas ini dimanfaatkan Bapak Ibu. Ya, bagaimana kemudian mengisi ruang-ruang yang menjadi evaluasi kita bersama, ya. Baik dari capaian pembelajaran itu dimanfaatkan betul, kemudian lingkungan belajar kita, ya, sampai kemudian bagaimana pembelajaran diferensiasi melaksanakan asesmen dengan baik itu benar-benar terkawal dengan baik Bapak Ibu. Tadi kita banyak diskusi ya, dengan sebagian ini bisa jalan ya, tetapi juga sebagian juga di satuan pendidikan kita belum bisa maksimal karena sebagian guru-guru kita yang belum melaksanakan ini dengan normal. Untuk itu saya menegaskan bersama-sama kita bersama, mohon diskusi ini nanti kalau bisa melahirkan, kalau kita berbentuk jam misalnya dalam Senin sampai Kamis, itu seperti apa penambahan pemanfaatannya, kemudian kalau memang itu bisa memanfaatkan Sabtu, seperti apa kegiatan kita, sehingga nanti kita bisa evaluasi bersama. Bentuk evaluasi ini kita bikin instrumennya, strateginya bagaimana, apakah lewat pengawas, apakah lewat Korwil dan komunitas dan MKKI dan sebagainya. Ini yang kita coba diskusikan sehingga nanti real perubahan itu terjadi Bapak Ibu. Saya pikir itu Pak Kabid yang kami ingin sampaikan. Kemudian mohon maaf sedikit lagi terkait dengan tadi literasi kita Bapak Ibu, itu salah satu bentuk penguatan karakter kita yang kita bersama-sama nanti kita akan coba sepakati, karena kemarin Pak Kadis yang langsung menerima secara simbolis Al-Quran itu ya. Nah teknisnya seperti apa, nah mungkin setelah kita diskusi ada draft-draft pemikiran yang kita coba susun dan kemudian kita akan diskusikan dari perkembangan dari pertemuan kita pada malam hari. Terima kasih, mungkin itu Pak Kabid, Pak Kadis yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Lanjut Pak Kabid. Pak Kabid SMP. Mic-nya belum terbuka. Buka mic Pak Kabid. Pak Kabid SMP. Bapak Ibu, terima kasih Pak Kabid GTK. Ya. Matiin mic-nya dulu yang lain. Ibu Dora ini matiin dulu mic-nya. Matikan mic. Matikan mic-nya semua. Ya, silakan Pak Kabid. Ya, terima kasih. Dari Kepala Dinas, kemudian ada tambahan informasi dari teman-teman kepala bidang tadi itu. Satu hal yang harus kita putuskan pada malam ini, bagaimana kita mengatur jam mengajar dan program-program yang nantinya ketika ada perubahan. Yang pertama tadi, ada juga yang menyampaikan bahwa jam yang sedianya hari Sabtu itu kita geser ke 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian pada hari Sabtu itu nanti kita akan manfaatkan untuk kegiatan Sabtu Budaya
literasi, numerasi, tentunya dengan program-program yang konkret, bukan program-program yang asalan, tertera hanya jam saja, tetapi kegiatan tidak jelas. Ini yang kita diskusikan Bapak Ibu. Nah, ketika kita mengatur waktu, kami mencoba membuat konsep terkait dengan itu. Ketika pada hari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Kamis, jam hari Sabtu ditarik itu 1 jam per hari, misalnya 1